Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim, al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabihi al-kirami juwarihi fi darin na'im, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa', amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid An-Nur dan kepada masyarakat Kampung Lemah Duhur, juga kepada para santri Umdatul Quran. Pertama-tama, tidak ada kata yang paling pantas kita ucapkan kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmatnya kita bisa dimudahkan untuk berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka atau dalam acara melaksanakan salat subuh, dilanjutkan dengan kajian Ramadan. Tak lupa pula salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini adalah sahur kita yang kedua, ya, artinya pagi hari ini adalah tanggal 2 bulan Ramadan. Ya, kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang dimana di dalamnya dilaksanakan ruknun min arkanil Islam, rukun dari rukun-rukun Islam, yaitu adalah saum, ya, saum Ramadan. Ya, dan juga bahkan di akhirnya itu ada dilanjut dengan az-zakah atau zakat. Dan juga banyak dalil yang menyebutkan tentang kemuliaan bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an turun di malam Lailatul Qadar. Ya, dan Lailatul Qadar itu adanya di Ramadan. Jadi sangat banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan kita semua sudah bertemu dengan Ramadan, ya, hampir bisa dipastikan lebih banyak daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Ramadan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seumur hidup beliau ya, bertemu dengan 9 kali Ramadan. Artinya Ramadan yang dengan beserta syariatnya, yaitu syariat saum dan juga qiyamul lail sebagai sunnah di malam harinya. Dan kita semua ya, tinggal hitung saja usia kita, lalu kemudian sebanyak itu pula kita bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, artinya kita semua sudah insyaallah sangat mengerti tentang fadilah, tentang keutamaan seputar bulan Ramadan, begitu pula tentang hukum-hukumnya. Ya, hanya saja pada kesempatan pagi hari ini kita insyaallah akan membahas tentang kajian dari kitab yang dikarang oleh ulama, ya, ulama kontemporer atau ulama yang generasi akhir, ya, bukan ulama salaf yang generasi terdahulu, tapi ini ulama bahkan di zaman kita. Bahkan beliau, pengarang kitab ini yang akan kita bahas, beliau masih hidup sampai hari ini. Ya, adapun kitab yang akan kita bahas, judulnya adalah Majalisu Syahri Ramadan Al-Mubarak. Jadi majelis-majelis seputar bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa judul kitab ini majalis? Ya, karena memang kitab ini nanti akan dijelaskan di muqaddimah. Kitab ini awalnya bukan dari tulisan, dan kitab ini dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala.
Ya, kitab ini sekali lagi bukan dari tulisan beliau. Tapi kitab ini awalnya adalah ceramah-ceramah beliau di masjid-masjid ya, ketika bulan Ramadan, lalu kemudian direkam ya, lalu kemudian kasetnya itu dicetak sebagai tulisan. Nah, nanti beliau akan jelaskan di dalam muqaddimahnya. Taib, langsung saja insyaallah kita akan mulai ya, masuk kepada pembahasan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya semuanya. Amma ba'du, fahadhihi kalimatun kuntu alqaituha fil masjid khilal syahri Ramadan al-mubarak. Ya, penyampaian ini ya, sudah pernah disampaikan di masjid-masjid ya, ketika atau selama bulan Ramadan. Fara'a ahadul ikhwani, lalu kemudian ada seorang ikhwan yang memberikan pendapat ya, wafaqahullahu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada beliau. Ikhwan yang dimaksud oleh beliau adalah Ibrahim bin Abdullah Al-Awwad. Tafrighaha minal asyritati wa tiba'ataha, yang sudah mentranskripnya dari kaset kemudian dicetak menjadi kitab ini. Fa'adzintu lahu bidzalik, lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan mengizinkan hal tersebut. Jadi diperbolehkan ceramah beliau dijadikan sebagai kitab ya. Mengapa? Liya'umma naf'uha, agar supaya manfaatnya lebih menyeluruh ya. Kalau mungkin dari kaset beliau ya, mungkin yang mendengar hanya orang-orang Arab mungkin ya, atau yang bisa menyaksikan ya rekamannya tersebut. Tapi ketika dicetak bisa disebarluaskan kepada seluruh penjuru dunia. Dan juga bagi yang tidak mengerti bahasa Arab ya, bisa diterjemahkan, jadi lebih menyeluruh manfaatnya. Insyaallah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat jahda mukillin, kata beliau, meskipun karya ini bukan karya yang besar, meskipun karya ini karya yang kecil ya, akan tetapi karya kecil menurut ulama ya, bukan menurut kita. Jadi kecil menurut ulama, masih besar, sangat besar bahkan menurut kita. Lakin man la yajudu bil qalil la yajudu bil katsir. Akan tetapi apabila seorang ya tidak dermawan dengan hal yang kecil atau dengan hal yang sedikit ya, maka dia tidak akan dermawan dengan hal yang banyak. Ya, maka keliru terkadang ketika kita mengatakan ya nanti sajalah sedekahnya kalau sudah kaya, atau infaknya nanti kalau sudah kaya ya. Padahal beliau penulis Syekh Shalih Fauzan mengatakan kalau seorang pelit dengan sesuatu yang sedikit, apalagi ketika banyak ya, ketika banyak dia akan semakin pelit. Wa as'alullaha an yanfa'a biha ya, dan penulis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan bermanfaat ya, dengan adanya kitab ini. Wa an yajziya man sa'a fi nashriha khairal jaza, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas ya, dengan balasan yang baik kepada orang-orang yang menyebarluaskan isi kitab ini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada nabi kita dan memberikan salam juga kepada keluarganya, para sahabatnya. Shalih bin Fauzan Ibni Abdillah Al-Fauzan ya, itu pengarangnya Syekh Shalih Fauzan. Dan kitab ini dikarang atau dicetak pada tanggal 14 Ramadan tahun 1420 Hijriah. Jadi kitab ini kitab yang tergolong masih sangat muda, meskipun kitab ini sudah 26 tahun ya. Karena kitab-kitab para ulama yang kita baca nah itu terkadang ratusan tahun, yang 700 tahun yang lalu, 900 tahun yang lalu dan seterusnya. Kalau ini 26 tahun yang lalu. Jadi pembahasannya insya Allah sangat relevan dengan kehidupan kita pada saat ini.
Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, al-majlisul awal. Pembahasan yang pertama, majelis yang pertama, fil farahi bi qudumi syahri Ramadan. Yang pertama ini adalah bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi judul yang pertama, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi seorang itu dengan datangnya bulan Ramadan harus bergembira. Ya. Bagaimana tidak ketika kita dihadirkan dengan bulan Ramadan, ya, sebagaimana kita tahu bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, lalu kemudian dikunci pintu-pintu neraka, lalu kemudian dibelenggu syaitan. Para ulama menjelaskan bahwa syaitan dibelenggu maksudnya adalah syaitan-syaitan atau gembong-gembong dari syaitan. Ada juga yang mengatakan semua syaitan. Ya. Kalau seandainya seorang di bulan Ramadan masih tergoda, bagi yang berpendapat bahwa semua syaitan yang dibelenggu, berarti itu lahir dari jiwanya sendiri. Ya, kita tahu bahwa tadi kemuliaan bulan Ramadan begitu banyak. Ya. Lalu kemudian di saat pahala dilipat gandakan luar biasa, justru musuh kita, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna syaitana aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Ya. Ketika pahala dinaikkan, musuh yang nyata bagi kita malah dibelenggu. Jadi kesempatan sangat terbuka luas. Ya, seolah-olah antum misalkan yang menyukai bermain bola atau bermain futsal, ya, hadiahnya dinaikkan, misalkan bagi yang memenangkan per pemain itu mendapatkan 100 juta misalkan. Dan musuh-musuh yang bagus, ya, semuanya dilarang main. Ya, yang boleh main hanya musuh-musuh yang atau lawan-lawan yang jelek saja, atau yang permainannya jelek saja. Maka siapa yang tidak tertarik dengan tawaran tersebut? Ketika syaitan dibelenggu, lalu kemudian pahala malah dilipat gandakan. Ya. Lalu kemudian beliau membuka dengan mukaddimah, alhamdulillah, ini mukaddimah per babnya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, dan salawat serta salam kepada hambanya dan rasulnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dengan salam keselamatan yang banyak. Nahmadullaha subhanahu wa ta'ala an manna alaina bi bulughi hadha syahr. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah dianugerahkan untuk sampai di bulan Ramadan ini. Ya, jadi kita harus, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan disampaikannya kita kepada bulan Ramadan ini. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yu'inana wa iyyakum fihi 'ala salihil a'mal. Dan kita harus senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar supaya di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan atau mengisi dengan amal-amal saleh. Wa an yutimmahu alaina wa alaikum bi khairin wa amalin saleh. Dan supaya menyempurnakan Ramadan ini, jadi Ramadan ini bukan hanya datang kepada kita beberapa hari, tapi mudah-mudahan kita sampai kepada akhir Ramadan diisi dengan kebaikan dan amal saleh. Fal muslimu ala khairin daiman. Adapun orang-orang muslim, maka dia selalu dalam kebaikan. Ya. Ya, harusnya seorang muslim itu bukan baik hanya ketika Ramadan saja. Ya. Bahkan para ulama menyebutkan seburuk-buruk kaum atau seburuk-buruk hamba adalah hamba Ramadan. Ya, apa penjelasannya? Ya, para ulama menyebutkan adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Dia mengira bahwa Allah hanya ada di bulan Ramadan saja. Ya, maka hal tersebut tercela. Ya, adapun orang muslim, dia selalu dalam kebaikan, selalu berbuat baik, apalagi di Ramadan. Wala siyama idza manallahu alaihi bi idraki syahri Ramadan wa ghairihi minal mawasimil ibadah. Jadi orang muslim selalu dalam keadaan baik atau selalu dalam keadaan yang saleh, terlebih apabila dia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan bulan Ramadan, yang dimana selain bulan Ramadan juga, ya,
kesempatan-kesempatan ibadah yang lain. Jadi seorang muslim itu selalu dalam kebaikan, apalagi ada kesempatan-kesempatan berbuat baik yang pahalanya dilipat gandakan. Wa wafaqahu liqtinamiha wastikmaliha fi ma syuri'at min ajlih. Dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk memaksimalkan ya dan menyempurnakan bulan Ramadan tersebut dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang penting, bi khilafi ahlil hirman alladzi takunu hayatuhum alaihim wabala. Seorang muslim harus berbeda dengan ahlil hirman. Ahlil hirman itu adalah orang-orang yang hidupnya itu seluruhnya kecelakaan bagi dirinya sendiri. Ya, jadi seorang muslim, ya, para santri dan kita semua tidak boleh menjadi ahlil hirman. Ahlil hirman itu tidak ada bedanya, ya. Hidupnya itu semuanya kecelakaan bagi dirinya. Tamurru alaihim ayyamul khair wa syuhurul khair wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Datang kepada mereka hari-hari yang baik. Hari-hari yang baik, contoh misalkan di dalam Islam ada ya hari-hari yang baik, contoh Yaumu Asyura misalkan, ya. Itu tanggal 10 bulan Muharram, atau hari-hari yang lain yang juga ya ada kesempatan beribadah, atau bulan-bulan yang mulia untuk kesempatan ibadah, ya, apalagi bulan Ramadan, ya, karena dari 12 bulan kita tahu bahwa ada 4 bulan yang haram, ya. Kata para ulama, ketika kita berbuat baik di bulan haram tersebut, pahalanya dilipat gandakan. Begitu pula ketika bermaksiat, maka dosanya dilipat gandakan. Waliyadzubillah. Ya, apalagi ketika seorang bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, adapun ahlil hirman tadi, dia tidak ada bedanya. Hari yang baik, bulan yang baik, dia selalu dalam keadaan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Fal insanu imma an yasta'mila awqatahu bil khairi fata'uda alaihi bin nafa'. Ya, adapun manusia itu ketika seseorang mengamalkan amal yang baik, waktu-waktunya itu dia gunakan dengan amal saleh, amalan yang baik, fata'uda alaihi bin nafa', maka kebaikan tersebut, manfaatnya tersebut akan kembali kepada dirinya. Wa imma an yasta'mila awqatahu bisyarri fata'uda alaihi bid-darar. Adapun orang yang ya melakukan keburukan dan keburukan, ya, waktunya diisi dengan keburukan, ya, fata'uda alaihi bid-darar, maka keburukan tersebut, kemadaratan tersebut pun akan kembali kepada dirinya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yaghdu. Nah, ini cocok dengan waktu kita pengajian pada pagi hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu bertemu dengan pagi hari. Ya. Jadi ketika seseorang itu semuanya bertemu dengan pagi hari, lalu kemudian dia diberikan pilihan di pagi hari tersebut. Faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Ya. Seseorang itu ketika bertemu dengan pagi hari, maka dia diberikan pilihan. Ya. Diberikan pilihan apakah dia mau mengorbankan dirinya kepada kebaikan atau mengorbankan dirinya kepada keburukan. Jadi sampelnya itu pagi hari, ya, karena pagi hari itu adalah waktu kita memulai. Ketika kita memulai, apakah kita mau korbankan diri kita untuk kepada kebaikan atau keburukan? Karena kebaikan dan keburukan, ya, sama-sama butuh pengorbanan. Ketika kita ngaji, ketika kita sholat, ketika kita saum Ramadan, qiyam Ramadan atau sholat tarawih, itu butuh pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, apalagi semalam. Ya, bentrok sama Persib, ya. Itu pengorbanan waktu, ya, bagi yang suka bola. Ya, begitu pula maksiat juga butuh pengorbanan. Ya, bahkan terkadang lebih banyak, ya, amalan saleh yang gratis dibandingkan maksiat yang gratis. Ya, kebanyakan maksiat itu harus bayar. Ya, pengorbanan yang pertama bayar, kemudian fisiknya dan seterusnya. Terkadang seorang minum khamar. Ketika minum khamar ditanya, khamar enak atau enggak? Dia bilang pahit sih, tapi enak. Gimana caranya pahit? Setelah pahit linglung, dia katakan itu enak. Ya, ini mengorbankan dirinya sendiri, bahkan akalnya sendiri dia rela hilangkan demi kemaksiatan. Ya, jadi kebaikan dan kemaksiatan butuh pengorbanan. Ya, sempurnanya hadis tersebut adalah
fa'an Abi Malik al-Asy'ari qala sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Malik al-Asy'ari beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Ya, at-tahuru syatrul iman. Ya, kalau di kita hadis-hadis yang beredar adalah an-nadhafatu minal iman. Ya. Dan ini para ulama menyebutkan ini bukan hadis karena la aslalah, ya, tidak ada asalnya. Ya, tapi yang benar adalah sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim, at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian dari iman. Ya, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan at-tahur adalah berwudu. Yang dimaksud dengan al-iman adalah salat. Ya, jadi berwudu adalah setengah dari atau bagian dari salat. Ya, sebagaimana wudu memang syarat dari salat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Quran juga ya terkadang mengganti kata salat dengan kata al-iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan amal ketika di akhirat kelak. Jadi ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan amal ketika di akhirat. Ya, karena alhamdulillah para ulama menjelaskan dalam tafsir ya surat Al-Fatihah, ya, ketika alhamdulillahirabbil alamin, para ulama menyebutkan alhamdulillah itu adalah alhamdu al-kamil. Ya, pujian yang sempurna. Ya, pujian yang sempurna atau pujian yang menyeluruh. Ya, kata para ulama itu mencakup semua pujian. Jadi kalau kita mau memuji Allah dengan semua pujian, alhamdulillahirabbil alamin, itu cukup untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis sebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, ya, maka ucapan alhamdulillah itu sudah cukup, ya, lebih baik daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi alhamdulillah itu pujian yang sangat agung. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ya, zikir dengan alhamdulillah, maka itu bisa memenuhi timbangan amal pada hari kiamat kelak. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Adapun ucapan subhanallah walhamdulillah, dua ucapan tersebut bisa memenuhi antara langit dan bumi. Jadi saking luasnya atau saking besarnya, saking agungnya ucapan tersebut, subhanallah walhamdulillah, itu bisa memenuhi timbangan amal seseorang, bisa memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Bumi itu, ya, kita antara langit dan bumi, simpelnya kita mulai dari tanah yang kita pijak, lalu kemudian sampai langit pertama, ya, minimal. Ya. Kalau bainas samawati wal ard. Ya, ada yang pernah sampai langit enggak? Manusia ada yang pernah sampai langit? Ya. Para ilmuwan menyebutkan, ya, wallahu alam, ya, karena kita tidak mengetahui tentang fisika atau segala macamnya, tapi para ilmuwan menyebutkan, ya, planet-planet yang kita kenal dengan tata surya itu sebetulnya ada banyak, seperti Saturnus, Uranus, Jupiter dan seterusnya. Itu ternyata banyak, bukan cuma satu kumpulan itu. Ya, bukan satu sistem tata surya itu, bukan cuma satu, tapi banyak planet-planet yang lain. Ya, banyak planet-planet yang lain, yang itu semua ada di bawah langit pertama. Ya, artinya belum pernah ada manusia yang bisa menembus langit. Ya, lalu kemudian wassalatu nur. Salat itu adalah cahaya. Wassalatun nur, wasadaqatu burhan. Dan sedekah itu adalah bukti, ya, bukti seseorang, bukti keimanan seseorang. Ya, maka ketika seorang yang sudah beriman, ya, atau orang yang mu'allaf, maka kalimatnya zakat diwajibkan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat sedekah, padahal yang dimaksud adalah zakat. Ya, kenapa? Karena sedekah itu artinya pembenaran atau bukti kebenaran iman mereka. Wasabru diya, ya, dan kesabaran adalah cahaya. Jadi tadi kalau dalam bahasa Indonesia sama artinya, ya, wassalatun nur. Salat itu cahaya. Wasabru diya, dan sabar itu adalah cahaya. Ya, artinya sama, akan tetapi dalam bahasa Arab berbeda. Ya,
orang Arab ketika menyebutkan tentang qamar atau bulan, ya, maka cahaya bulan tersebut disebut nurun, ya, disebut nurun. Adapun cahaya matahari maka disebutnya adalah dia, ya, disebutnya dia. Apa bedanya antara kedua itu? Ya, bedanya cahaya bulan itu ketika menerangi, ya, maka kita tentram, sejuk, dingin, ya, kita tidak merasakan panas dari cahaya tersebut. Ya, berbeda dengan cahaya matahari. Ya, cahaya matahari itu panas. Ya, ketika menerangi dengan cara yang panas. Ya, maka kedua hal tersebut, ya, bisa kita pahami dengan mudah insyaallah bahwasanya salat itu adalah cahaya yang menyejukkan, yang dingin. Tapi kesabaran itu berat bagi seseorang. Ya, kesabaran itu berat bagi seseorang karena belum tentu orang salatnya dalam keadaan sabar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang munafik, ya, mereka salat tapi, ya, qamu kusala. Mereka salat tapi salatnya itu malas-malasan. Artinya tidak sabar dalam salatnya. Ya, maka para ulama membagi kesabaran itu menjadi 3, ya. Kesabaran dalam, yang pertama kesabaran dalam apa? Kesabaran diantaranya, ya, kalau urutannya mungkin lupa, diantaranya kesabaran dalam ibadah, melakukan amal soleh. Lalu kemudian kesabaran ketika meninggalkan maksiat, itu butuh kesabaran. Dan juga kesabaran, ya, ketika mendapatkan ujian. Jadi kesabaran itu berat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Keduanya itu berat, akan tetapi sabarnya itu lebih berat. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Dan Al-Qur'an itu hujjah bagimu aw 'alaik, atau atasmu. Ya, kalau diterjemahkan seperti ini kita kurang memahami. Tapi dalam bahasa Arab ketika kalimat yang baik itu laka, ketika kalimat yang biasanya untuk keburukan adalah 'alaik. Jadi Al-Quran itu bisa jadi hujjah bagimu, atau Al-Quran itu bisa jadi bumerang yang bisa menghancurkanmu. Sebagaimana ucapan Umar bin Khattab, kata beliau, betapa banyak orang yang dimuliakan dengan Al-Quran, begitu pula betapa banyak orang yang dihinakan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagi kita, penolong bagi kita. Bisa juga bumerang bagi kita ketika kita hanya menghafal Al-Quran, hanya memahami Al-Quran, tapi tidak kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Al-Quran bisa jadi, ya, kecelakaan bagi kita pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia bertemu dengan pagi hari, faba'i'u nafsahu famu'tikuha aw mubikuha, maka dia korbankan dirinya, ya, bisa jadi dalam kebaikan atau dalam keburukan. Ya, jadi hadis ini hadis yang luar biasa pembahasannya, ya, sangat mendalam. Ya, tapi intinya kita cukupkan kajian pada pagi hari ini karena keterbatasan waktu, bahwasanya manusia dalam kehidupannya selalu bertemu dengan dua persimpangan kebaikan dan persimpangan keburukan. Ya, kelanjutannya nanti, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keburukan dan jalan kebaikan. Terserah kita mau pilih yang mana. Ya, artinya ketika kita melakukan keburukan jangan salahkan takdir. Ya, ini kan sudah Allah takdirkan, makanya saya berbuat keburukan. Bukan demikian. Adapun pembahasan takdir, ya, insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin itu saya rasa cukup yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Ini masih majelis yang pertama. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya juga dengan majelis yang pertama, bagian yang kedua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apabila disampaikan banyak kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.